Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kami berupa kesehatan. Dan tak lupa pula salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan membahas tentang hakikat manusia. Perkenalkan, nama saya Mutmainnah selaku pemateri pertama, dan rekan saya yang bernama Saputri Indarwati selaku pemateri kedua, dan selanjutnya rekan saya yang bernama Hartati selaku pemateri ketiga. Pengertian hakikat manusia. Hakikat manusia diartikan sebagai ciri-ciri karakteristik yang secara prinsipil atau bukan hanya gradual membedakan manusia dari hewan. Meskipun antara manusia dengan hewan banyak kemiripan, terutama jika dilihat dari segi biologisnya. Beberapa filosof seperti Socrates menamakan manusia itu zoonpolitician, artinya hewan yang bermasyarakat. Kemudian Max Stiler menggambarkan manusia sebagai das kerangketir, artinya hewan yang sakit, yang selalu gelisah dan bermasalah. Selanjutnya, wujud sifat hakikat manusia. 1. Kemampuan menyadari diri pribadi. Kedua, kemampuan bereksistensi. Ketiga, memiliki kata hati. Keempat, moral atau etika. Kelima, kemampuan bertanggung jawab. Keenam, kebebasan atau kemerdekaan. Ketujuh, kesadaran hak dan kewajiban. Selanjutnya, implikasi pandangan tentang sifat hakikat manusia. Pertama, anak manusia tidak lahir dengan insting sempurna kepenyelesaian diri. Kedua, anak manusia perlu masa belajar yang panjang atau persiapan konstruktif. Ketiga, awal pendidikan terjadi setelah terjadinya penyelesaian jasmani. Keempat, anak manusia terdidik dan bisa dididik. Selanjutnya, dimensi hakikat manusia. Pertama, keindividualan. Kedua, kesosialan. Ketiga, kesusilaan. Keempat, kereligiusitas. Dan kelima, keberagaman. Selanjutnya, hakikat manusia. Manusia adalah makhluk yang terdiri dari komponen biologis atau fisik, panca indera, muka, badan, tangan, kaki, jantung, perut, otak, dan komponen psikologis atau kejiwaan seperti pikiran, emosi, kemauan, dan motivasi. Terdiri dari komponen jasmani dan rohani. Kemudian, komponen psikofisik. Manusia merupakan satu kesatuan yang integral
tidak bisa dipisah-pisahkan dan saling mempengaruhi. Kemudian, hakikat manusia dapat ditinjau dari pertama, pandangan filsafat, kedua, pandangan agama, ketiga, pandangan psikologi. Yang pertama, pandangan filsafat. 1. Filsuf Prancis René Descartes mengatakan bahwa manusia adalah dui tunggal antara jiwa dan badan. Kedua, menurut Descartes, manusia terdiri atas dua macam zat, yaitu res cogitan yang artinya zat yang berpikir, bersifat rohania dan bebas yang tidak terikat oleh hukum-hukum alam, dan ies extensa yang artinya zat materi bersifat badania dan tidak bebas atau terikat oleh hukum-hukum alam. Ketiga, jiwa manusia berpangkal pada kesadarannya, sedangkan raga manusia terikat pada nafsunya. Keempat, keterikatan antara jiwa dan badan adalah oleh sebuah kelenjar dalam otak manusia. Pandangan Descartes mengembangkan sistem rasionalistik. Kedua, pandangan agama. Yang pertama, manusia sebagai makhluk terbaik. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan sebagai makhluk terbaik di muka bumi. Kedua, manusia sebagai makhluk yang berpikir dan mempunyai akal. Ketiga, manusia yang sebagai makhluk berjiwa. Keempat, manusia sebagai makhluk yang memiliki ruh dan hati. Pandangan teori psikologi. Ada beberapa teori psikologi yang dapat digunakan dalam memahami tingkah laku manusia, yaitu 1. Teori psikoanalisis. Menurut teori ini, bahwa tingkah laku manusia merupakan hasil antara 3 subsistem, yaitu komponen biologis terdiri dari hawa nafsu, komponen psikologis yang terdiri dari kendali dan ego, dan komponen sosial yang terdiri dari norma-norma atau superego. Artinya, antara unsur-unsur hewani, akal dan nilai, norma atau moral komponen mana yang mendominasi tingkah laku seseorang. Hal tersebut tergantung pada individu dan banyak faktor yang mempengaruhinya. Kedua yaitu teori behaviorisme. Teori behaviorisme memandang manusia sebagai mesin atau homo mekanisme yang berjalan karena dorongan alam sadar. Ia berjalan karena pengendalian sistem lingkungannya. Menurut teori behaviorisme, tingkah laku manusia adalah sebagai hasil belajar. Belajar merupakan perubahan perilaku individu karena pengaruh lingkungan. Aliran ini sangat yakin perilaku dipengaruhi atau dikendalikan oleh lingkungan. Jadi, manusia dipengaruhi oleh pengalamannya dan lingkungannya. Yang ketiga yaitu teori psikologi kognitif. Teori psikologi kognitif memandang manusia sebagai makhluk yang berinteraksi dengan lingkungan dengan menggunakan pikiran. Manusia menurut psikologi kognitif disebut sebagai Homo sapiens, yaitu manusia yang berpikir. Manusia tidak secara otomatis memberi respon kepada stimulus, tetapi ia berpikir, memaknai stimulus tersebut dan mencari penyelesaian yang terbaik bagi dirinya. Contoh, seorang mahasiswa terlambat bangun pagi, lalu mahasiswa tidak berpikir mana yang terbaik yang harus dilakukan dalam menghadapi situasi ini. Teori yang
terakhir yaitu teori humanistik. Pandangan psikologi humanistik tentang manusia adalah sebagai makhluk unik yang mencari makna hidup. Psikologi humanistik memandang manusia sebagai homo ludens, artinya manusia yang mengerti makna hidup. Aliran ini memandang manusia sebagai makhluk yang memiliki cinta, kreativitas, nilai, dan makna, dan pengembangan diri. Contoh, pekerjaan sebagai perawat mungkin dimaknai secara berbeda oleh dua orang yang berasal dari intonasi yang sama. Berbicara mengenai apa itu manusia, ada beberapa aliran yang mendasari, yaitu yang pertama, aliran Serbazat mengatakan bahwa yang sungguh-sungguh ada hanyalah zat atau materi. Zat atau materi itu hakikatnya dari sesuatu. Alam ini adalah materi dan manusia adalah unsur dari alam. Maka dari itu, hakikat dari manusia adalah zat atau materi. Kemudian yang kedua, aliran Serbaroh berpendapat bahwa hakikat segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah roh. Begitu juga manusia adalah roh. Adapun zat atau manifestasi daripada roh di dunia ini. Yang ketiga ada aliran dualisme, mencoba untuk meyakinkan kedua aliran sebelumnya. Aliran ini menganggap bahwa manusia itu pada hakikatnya terdiri dari dua substansi, yakni jasmani dan rohani. Kedua substansi ini masing-masing merupakan unsur asalnya, tidak tergantung satu sama lain. Jadi, badan tidak berasal dari roh, begitu juga sebaliknya. Hanya dalam perwujudannya manusia itu ada dua, jasad dan roh. Yang keduanya berintegrasi membentuk yang disebut manusia. Kemudian yang keempat ada aliran eksistensialisme yang memandang manusia secara menyeluruh. Artinya, aliran ini memandang manusia tidak dari sudut zat atau serba roh atau dualisme, tetapi memandangnya dari segi eksistensi manusia itu sendiri, yaitu cara beradanya manusia itu di dunia ini. Nah, dari keempat aliran di atas bisa ditarik suatu kesimpulan bahwa hakikat manusia yang sebenarnya adalah sesuatu yang melatar belakangi keberadaannya di dunia ini sebagai manusia yang terdiri dari jasmani dan rohani. Sedangkan dalam Islam sendiri, hakikat manusia didasarkan pada apa yang diterangkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, atau melalui pengenalan asal kejadian manusia itu sendiri. Hakikat manusia dalam Islam merupakan suatu keberadaan yang mendasari diciptakannya manusia yang telah diberi amanat untuk mengatur bumi, atau biasa kita sebut khalifah, yaitu untuk mengabdi atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan firman Allah dalam Quran surah Az-Zariyat surah ke-51 ayat 56, yang artinya, dan aku tidaklah menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Hakikat manusia sebagai makhluk mulia ciptaan Allah memberikan makna bahwa penciptaan manusia merupakan pihak penentu dan yang diciptakan adalah pihak yang ditentukan, baik mengenai kondisi ataupun makna penciptaannya. Manusia tidak mempunyai peranan apapun dalam proses penciptaan dirinya. Oleh karena itu, ketidakmampuan manusia ini merupakan peringatan bagi manusia. Seperti halnya manusia tidak ikut menentukan atau memilih orang tuanya, suku atau bangsa, dan lain-lain. Oleh karenanya,
manusia harus menyadari atas ketentuan-ketentuan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Adapun kesimpulan dari materi kami yaitu hakikat manusia. Manusia adalah makhluk yang terdiri dari komponen biologis atau fisik yang terdiri dari panca indera, muka, badan, tangan, kaki, jantung, perut, otak, dan komponen psikologis atau kejiwaan yang terdiri dari pikiran, emosi, kemauan, dan motivasi. Terdiri dari komponen jasmani dan rohani. Hakikat manusia dapat ditinjau dari pertama, pandangan filsafat, kedua, pandangan agama, dan ketiga, pandangan psikologi. Demikianlah hasil pemaparan materi dari kelompok kami, kelompok 1. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dalam pengucapan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.